Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, calon Imam Kuskupan Palangkaraya, dalam permenungan hari ini, Rabu 16 September 2020. Pada hari ini bersama Gereja Universal, kita memperingati Santo Cornelius, seorang paus dan martir, serta Santo Cyprianus, seorang uskup dan martir. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Bacaan suci pada hari ini yang telah kita dengar bersama mengajak kita untuk senantiasa hidup dalam kasih dan karunia Allah. Kasih hendaklah menjadi dasar bagi setiap tindakan yang kita kerjakan setiap harinya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, celakalah apabila hidup kita sehari-hari tidak kita landaskan pada kasih. Orang yang dalam hidupnya tidak mengalami kasih, maka hemat saya, dengan sendirinya juga tidak memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Sekiranya melalui bacaan Injil yang telah kita dengar bersama tadi, kita dapat melihat gambaran bagaimana orang-orang yang tidak memiliki kasih dalam hidupnya. Gambaran orang-orang yang tidak memiliki kasih ini senantiasa menuntut, merasa selalu kurang pas dengan apa yang ia kehendaki. Mudah menaruh kecurigaan, kemudian mudah untuk menghakimi, merasa diri paling benar, kurang bisa mengapresiasi. Dan yang paling kerap sekali muncul terutama dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mudah sekali menghabiskan waktu kita hanya untuk menilai kehidupan orang lain. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bahwasannya dengan kasih kita dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang peduli, bukan sebaliknya menjadi pribadi yang acuh tak acuh dengan sesama. Dengan kasih yang telah kita terima secara cuma-cuma dari Tuhan Allah, kita dimampukan untuk memiliki kepekaan, kepedulian terhadap lingkungan di sekitar kita. Rasul Paulus dalam bacaan pertama pada hari ini menegaskan dengan sangat jelas di sana bahwa apabila hidup tidak dilandaskan pada kasih, maka segala sesuatunya menjadi kesia-siaan belaka. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, ketika kita berbuat baik terhadap orang lain, pertama-tama
bukan untuk tujuan agar kita dikenal atau dinilai oleh orang lain bahwa hidup kita sungguh baik, melainkan pertama-tama karena kasih yang kita hidupi ini telah berbuah. Para sahabat sabda hidup yang terkasih, kasih itu tidak berkesudahan. Demikian ungkapan Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus yang pada hari ini menjadi bacaan pertama dalam kalender liturgi gereja. Apa maksudnya? Artinya bahwa sepanjang hidup kita semua diajak untuk menghidupi semangat kasih ini tanpa mengenal titik henti. Hari ini kita berbuat baik, kita berbuat kasih. Maka besok dan lusa perbuatan ini harus tetap dilanjutkan. Memang berbicara tentang kasih, apalagi mewujudkannya sangatlah tidak mudah. Kita harus berani untuk mengosongkan diri dari segala bentuk keegoisan, kepentingan diri kita. Kita harus berani untuk berkorban, baik waktu maupun tenaga, bahwa kita harus siap sedia hadir untuk orang lain. Itulah sekiranya apa yang menjadi misi dalam mewujudkan kasih Kristiani ini. Para sahabat sabda hidup yang terkasih dalam Kristus Tuhan, maukah saya, Anda, dan kita semua menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan Allah untuk menyapa saudara dan saudari yang tersingkirkan, yang dikucilkan, yang merasa seorang diri dalam kehidupannya di dunia ini. Semoga buah-buah permenungan pada hari ini mampu membawa kita pada kesadaran bahwa lebih baik kita menghabiskan waktu untuk memperbaiki setiap kelemahan, kekurangan diri kita, ketimbang kita menghabiskan waktu dalam hidup kita hanya mencari kesalahan dan kelemahan orang lain. Mari kita bahu-membahu untuk berjalan menuju kepada kedewasaan iman. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.